Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, puja dan syukur kita tidak henti-hentinya kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kucuran nikmat, rahmat, karunia, baik itu berupa petunjuk, hidayah, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan iman wal Islam sehingga pada malam hari ini kita mampu melaksanakan tugas kewajiban kita. Semoga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas rutinitas atau tidak hanya sebagai hal yang menunaikan tugas kita semata, melainkan memang benar-benar apa yang kita lakukan ini menjadi amal bagi kita yang berbekas di dalam diri kita dan juga berbuah berbuah manis menjadikan ibadah kita baik itu buahnya di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah ruah tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, seluruh sahabat-sahabat beliau, baik itu para sahabat Nabi, kemudian kerabat beliau, dan juga mudah-mudahan seterusnya sampai seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, seperti biasanya pada malam Jumat Malam Jumat itu ada agenda rutin atau kajian rutin Masjid Al-Aqsa yang pada malam ini seharusnya juga bisa mengisi kajian Ustadz Umar Salahuddin namun beliau juga masih berhalangan karena beliau tengah mengurus orang tua beliau yang sedang sakit. Kita doakan semoga orang tua beliau diberi kesembuhan, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit ke depan lah insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kesempatan ini juga mungkin kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu yang sempat tidak selesai kita membahas
Ini kesempatan untuk kita melanjutkan, yaitu hadis ke 24 ya, dari hadis Arba'in yang cukup panjang ya, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Hadis ini hadis qudsi ya, mungkin sedikit kita baca sedikit ya reviewnya. Annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tudzalimu. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum takhta'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfirni aghfir lakum. Itu penjelasan yang minggu lalu ya, bahwasanya yang pertama disebutkan di sini hadis qudsi. Yang pertama isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fima yarwihi an rabbi azza wajalla, artinya ini firman Allah ya, yang melalui lisan Rasulullah, artinya secara teks ya, firman Allah ini dari Rasulullah SAW, maka disebut dengan hadis qudsi ya. Berbeda dengan firman Allah ya, Al-Quran ya, Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, yang mana kalau dibaca ya, itu bernilai ibadah ya. Itu firman Allah itu Al-Quran ya. Nah, kalau sedangkan hadis qudsi itu firman Allah yang teksnya melalui Rasulullah SAW. Ini sudah disampaikan minggu lalu, bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berbuat zalim ya. Ini kita lanjut sampai kita review sedikit ya. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalim. Dan Allah juga menjadikan hal tersebut, yaitu berbuat kezaliman ya, diharamkan juga kepada kita. Fala tudzalimu, maka janganlah kamu berbuat zalim ya. Kita dilarang berbuat zalim. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa ya ibadi kullukum dhal, setiap kamu berada dalam kesesatan, illa man hadaituhu, kecuali yang telah orang yang telah diberikan petunjuk atau hidayah oleh Allah SWT. Fastahduni ahdikum, fastahduni ya, setiap kita berada di dalam kesesatan ya, setiap orang itu berada di dalam ketidaktahuan kita ya akan arah dan tujuan kita, kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita juga termasuk orang yang diberikan hidayah berupa ya berupa ada hidayah yang bersifat ya
Seperti firman Allah itu hidayah, hudan kan? Ya. Memahami Al-Qur'an juga itu zalikal kitabul la raiba fihi hudan kan? Ya. Kita bisa belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an juga bagian dari hidayah petunjuk Allah ya. Termasuk indera ya kita ini ya itu hadiah, itu hidayah juga dari Allah SWT. Hanya orang yang memiliki panca indera ini juga merupakan hidayah Allah SWT ya. Yang mana dengan panca indera ini kita bisa berpikir, kita bisa merasakan ya, menangkap ya, pesan dari Allah SWT, juga bagian dari hidayah. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa setiap orang itu, setiap kita itu ya tidak berpakaian, artinya telanjang ya, kecuali orang yang diberikan pakaian oleh Allah SWT. Setiap kita dalam keadaan lapar ya, kecuali orang yang telah diberikan makan oleh Allah SWT. Itu tadi disebut dalam hadis ini, menyebutkan bahwasanya segala sesuatu itu ya Allah memerintahkan, menyuruh kita untuk minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk petunjuk ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya kebutuhan kita, sandang pangan kita, hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita sesama manusia ya, itu hanya sifatnya ta'awun aja. Ta'awun itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu sifatnya hanya membantu ya, hanya wasilah ya. Bukan pertolongan yang hakiki ya. Pertolongan yang hakiki, yang sebenarnya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sesama kita itu ta'awun. Nah, artinya ada hubungan timbal balik. Nah, ta'awana. Makanya perintahnya kan itu wa ta'awan, saling tolong menolonglah, ya kan? Sedangkan kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saling tolong menolong, tapi isti'anah, minta pertolongan ya. Ya. Kenapa? Kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hubungannya hanya kita aja yang butuh. Gak mungkin kita satu saat bisa bantu Allah, tidak ya. Itu artinya kita yang membutuhkan Allah Subhanahu ta'ala. Makanya kita minta tolong. Sedangkan sesama makhluk, sesama manusia itu namanya ta'awun. Ada timbal balik, itu namanya saling tolong menolong. Ya. Saling tolong menolong. Hari ini mungkin kita menolong orang lain. Besok mungkin kita yang akan ditolong oleh orang yang kita. Atau ya, hari ini kita membantu misalnya. Mungkin besok-besok kita yang cari bantuan gitu. Karena itu bedanya istilah minta bantuan kepada sama manusia dan minta bantuan Allah atau pertolongan Allah. Karena Allah SWT adalah sebaik-baiknya penolong ya. Dan kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita meminta itu pertolongan, itu semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Semakin menunjukkan penghambaan seseorang hamba kepada Allah. Sedangkan kalau kita minta sebaik-baiknya nih saudara kita sendiri ya, sebaik-baiknya pada manusia pun makhluk Allah, kalau sering-sering kita minta tolong juga, lama-lama saudara kita itu bosan lama-lama
ya. Minimal bosan, tetap juga sih dibantu tapi bosan dia. Tetap juga sih dibantu, ya. Kamu terus yang minjam duit misal. Misal contoh. Kapan sih kamu nggak nyusahin orang? Minimal itu yang ya. Kapan sih kamu ya, minimal itu mungkin bahasa yang akan kita dengar ya. Makanya hadis ini sebenarnya sungguh sangat luar biasa untuk kita ya, jadikan sebagai bahan introspeksi, bahan sebagai renungan ya. Bahwasanya semakin banyak kita meminta kepada Allah itu semakin ya menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita diperintah ud'uni kan? Perintah. Mintalah kepadaku, minta. Kayak ini perintah Allah, mintalah hidayah, mintalah petunjuk ya, di sini. Mintalah pakaian itu ya. Ya. Fastaksuni aksukum kan gitu. Minta pakaian itu akan saya kasih pakaian. Fastat'inuni, mintalah makanan, bahan makanan tuh ya. At'imukum kata Allah, saya akan berikan ya. Saya akan cukupi sandang pangan kalian, gizi kalian, kurang lebih begitu mungkin kalau sekarang. Kemudian apalagi yang kita disuruh minta? Fastaghfiruni, itu. Minta apalagi? Minta ampun. Kita diperintah di sini di hadis ini minta ampun juga. Jadi ampunan itu harus dipinta ya. Karena tadi disebutkan juga di hadis ini kata Allah, kullukum takhta'una bil laili wan nahar, setiap kamu itu berada di dalam ya kesalahan lah ya. Setiap kita ini setiap hari itu potensi salahnya itu ya, setiap hari. Mungkin potensi benarnya sama salahnya itu lebih banyak potensi salahnya. Ya, ini karena manusia itu dibekali fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dibekali dua insting ini ya. Insting berbuat baik ya. Dan insting berbuat buruk ya. Potensi berbuat kesolehan dan potensi berbuat kemaksiatan, ini karakteristik manusia. Yang mana dengan karakteristik yang seperti ini yang menjadikan sesungguhnya manusia itu menjadi mulia ya. Jadi orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang yang datang dengan ya kesolehannya yang ya. Nanti kita lanjut ya. Ini juga ada disebutkan. Artinya bahwasanya tingkat kesolehan orang itu ya bukan diukur dari dia selalu mengerjakan hal baik ya. Terus dia melakukan ibadah terus banyak ibadahnya. Tidak hanya semata-mata dihitung ibadah saja ya. Kalau hanya ibadah saja yang dihitung, diukur kesolehan seseorang, maka kisah Bani Israel yang apabila ya, di bulan Ramadan itu populer ini kisahnya. Ada seorang Bani Israel yang 1000 tahun lamanya dia itu beribadah ya, sujud ya. 1000 tahun padahal. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga katanya, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku katanya. Pemuda itu ya, protes katanya, bukankah saya masuk surga
karena saya 1000 tahun bersujud, ya. Merasa sujudnya itu, ya, ibadahnya itu mampu memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Padahal yang mengakibatkan orang masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata karena ibadahnya saja, melainkan atas berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hadis ini juga diperintahkan kita untuk meminta ampun kepada Allah, ya. Itu sudah kita bahas minggu lalu, hanya review sedikit. Mungkin kita lanjutkan, ya ibadi innakum dan tablughu. Ini juga sudah, ya. Lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, juga ini sudah, ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan, ya, manfaat kepadaku, ya. Maksudnya ibadah kita, amal kita itu tidak akan sedikit pun memberikan kemanfaatan kepada Allah SWT, ya. Mau orang itu berbuat, ya, mau sholat dia 1000 rakaat, ya, mau sholat dia dari pagi sampai petang, nggak ada habis-habisnya, itu tidak akan berimbas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah nggak butuh sholat kita, ya. Allah tetap, ya, maha kuasa, ya, Jalla Jalaluh, maha tinggi, ya, maha agung, ya, tanpa kita sembah, ya, karena Allah Subhanahu zat yang maha. Lalu apa imbasnya? Bahwa ibadah kita itu sesungguhnya, ya, akan berimbas pada diri kita sendiri, ya. Itu sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya, imbasnya itu justru kepada diri kita, ya. Allah bukakan, ya, hati kita dibersihkan dengan ibadah, ya, dosa kita diampuni, ya. Kemudian diberikan kebahagiaan, ya. Alhamdulillah, ya. Kalau selesai sholat itu rasanya tenang enggak? Ya, ya. Beda kalau kita misalnya belum dikerjakan atau sholat kita rasanya ada yang kurang, ya. Ya, misalnya kalau belum kita laksanakan itu kayaknya tidak tenang juga, ya. Ya. Misalnya sholat subuh di masjid misalnya, itu tenang itu sampai nanti itu seharian tuh, ya. Ada perasaan, ya, ketenangan batin seperti itu, ya. Perasaan tenang, perasaan tentram, ya. Sehari itu, ya, menjalankan aktivitas itu jadi istilahnya lebih apa? Lebih fresh aja, ya. Misalnya beda misalnya kalau misalnya sholat subuhnya misalnya enggak di masjid misalnya, itu ada perasaan seperti itu, ya. Ada kegelisahan tersendiri. Karena itu memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang perlu lagi sedikit, ya, misalnya sebagai lanjutan minggu yang lalu atau bulan yang lalu, dari
Hadis ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insukum, ya. Ini juga sudah ini. Kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqsa dzalika min mulki syai'a. Ya, jikalau seandainya ya ada seseorang itu dibandingkan dari orang yang pertama, misalnya dari kalangan jin dan manusia, lalu dia itu mengumpulkan keburukan, ya, atau dikumpulkan keburukan, atau keburukannya itu ya seburuk-buruknya orang misalnya, atau keburukannya semua orang itu ada pada dia misalnya, dari awal manusia pertama sampai yang terakhir. Kanu ala afjuri qalbi rajul wahid minkum, itu berada di dalam hati seseorang, artinya keburukannya itu ya, dosanya itu ya, maksiatannya itu, dia itu paling maksiat orangnya misalnya. Ma naqasa dzalika min mulki syai'ah, kata Allah SWT, sesungguhnya hal tersebut tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Dan sebaliknya ya, law anna awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum qamu ala sa'id wahidin minkum ala qalbi rajulin wahidin minkum, ya, sebaliknya juga kalau ada seseorang ya dari awal sampai akhir ya, dia itu orang yang sebaik-baiknya orang, sesoleh-solehnya orang ya, dari awal sampai akhirnya orang itu semua dikumpulkan, begitu kalangan jin dan manusia, maka ketahuilah, kata Allah, hal tersebut tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan, nah, kemahakuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Illa kama naqasa al-makhitu idza dakhala al-bahr, terkecuali ya itu ibaratnya jarum ya, jarum yang dimasukkan ke dalam lautan luas, lautan lepas, itu lalu diangkat jarum tersebut. Nah, yang nyangkut, air yang nyangkut di jarum itu kesalahan seseorang itu di hadapan Allah itu ya, tidak ada apanya. Oleh karenanya kita hadis ini juga mengajarkan bahwasanya ya, tujuan dari ibadah semata-mata bukan menjadikan diri kita itu ya merasa ya menjadi orang yang terbaik ya, bukan ya, juga bukan menjadikan ya diri kita dengan ibadah itu ya semakin mengantarkan kita kepada jannah, tidak ya. Ibadah yang dilakukan pertama itu memang manfaatnya akan kembali kepada kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya misalnya. Maka
ingatlah ya, maka orang yang berzikir itu kembali kepada manfaatnya itu kepada orang beriman itu sendiri. Dan bahwasanya ya segala sesuatunya itu ya, baik itu berupa dosa misalnya yang dilakukan ya, dosa yang dilakukan kalau itu menjadikan dia sebagai pribadi yang selalu bertobat ya, merasa ya, penuh dengan dosa dan kesalahan, itu tentu saja itu ya, lebih baik daripada amal ibadah yang semakin hari dilakukan menjadikan kita menjadi makin merasa hebat ya. Ya. Padahal ya, tadi disebutkan sejahat-jahat sebesar-besarnya dosa seseorang itu dia masuk neraka itu ya. Ya, kalau Allah mau dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau Allah mau, tapi kan Allah Maha Adil ya. Ya mungkin ini hanya ini yang mungkin disampaikan ya sebagai bahan refleksi mungkin ya, renungan. Kalau kajian mungkin itu belum lah ya, terlalu tinggi. Ini sebagai bahan refleksi kepada kita semua, menjadi semangat bagi kita semua untuk satu ya, bagi yang berbuat atau yang senantiasa ya dimudahkan di dalam ibadah, bahwasanya ya ketahuilah, sadarilah, oh itu adalah hidayah ya, karena pertolongan Allah semata aja ya. Mungkin kalau ada orang yang terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa, ketahuilah sebesar-besarnya dosa manusia itu lebih besar rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Selama dosa itu ya tidak mensekutukan Allah, artinya dosanya itu bukan dosa syirik, berarti dosa itu pasti diampuni oleh Allah SWT. Oleh karenanya kita diperintah untuk selalu minta ampun ya. Ini dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.